Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jihan Ulaya, Melisa Nur Zahra, Syifa Fadila Basari, dan saya sendiri Lila Afia. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran indikator ketahanan keluarga, yaitu resiliensi keluarga atau resiliensi GA dan keberfungsian keluarga atau fungsi GA. Next. Untuk pendahuluannya, resiliensi keluarga merupakan kemampuan seseorang untuk pulih dari krisis dan tantangan yang ditemui dalam hidupnya. Tidak hanya individu, saat ini keluarga juga memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat menantang atau situasi krisis yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Tidak hanya keluarga yang luput dari masalah, hanya saja ada masalah yang lebih mudah diatasi dan sifatnya tantangan. Namun, ada masalah yang lebih berat yang menimbulkan krisis. Bagaimana anggota keluarga saling memberikan dukungan saat terjadi masalah dalam keluarga. Menurut Dechon Firebaugh, menyatakan bahwa sebagai penghasil sumber daya manusia, keluarga harus menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu dari kebijakan fungsi keluarga secara optimal sehingga kualitas anak, remaja, dan lansianya meningkat. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat lanjut ya. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat terwujud apabila keluarga dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Pelaksanaan dan penggunaan fungsi keluarga ini sangat penting bagi setiap keluarga. Untuk tinjauan pustakanya, kunci utama untuk meningkatkan resiliensi keluarga adalah dengan mengidentifikasi potensi, sikap, dan sumber daya lain yang dapat mengembangkan pertumbuhan keluarga dan merespon keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Asesmen keluarga yang masih bersifat tradisional berlandaskan asumsi-asumsi dan strategi medis yang fokus pada analisis patologis dan disfungsi keluarga. Menurut BKKBN, pengertian keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan dengan jumlah anggota keluarga. Untuk resiliensi keluarga, itu merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi tekanan, permasalahan, atau konflik yang timbul. Keberhasilan dari strategi tersebut tergantung pada bagaimana keluarga menilai permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, fungsi keluarga. Keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana seluruh anggota keluarga dapat saling berkomunikasi satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain, dan mempertahankan hubungan dan mengambil keputusan secara serta penyelesaian masalah bersama. Selanjutnya untuk metode dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian ini adalah keluarga lengkap dengan anak pertama yang masih duduk di bangku sekolah, SD sampai dengan SMA. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 10 keluarga, di mana 5 diantaranya keluarga menengah ke bawah dan 5 sisanya keluarga menengah ke atas. Dalam teknik pengambilan data, penelitian ini menggunakan wawancara menggunakan kuesioner. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder.
di mana data primer adalah data yang diberikan secara langsung yang berasal dari sumber utama. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh melalui angket atau kuesioner yang disebarkan kepada responden yang bersangkutan dan sesuai dengan kriteria penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder ini berasal dari jurnal-jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang saat ini sedang dibahas. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, untuk indeks resiliensi GA total maupun per komponennya, untuk indeks 0,00 sampai dengan 0,19 dikategorikan sangat rendah. Indeks 0,20 sampai 0,49 terkategori rendah. Indeks 0,50 sampai dengan 0,79 terkategori cukup. Indeks 0,80 sampai 1 terkategori tinggi. Selanjutnya untuk indeks fungsi GA, pada indeks 0,00 sampai dengan 0,19 terkategori sangat rendah, indeks 0,20 sampai 0,49 terkategori rendah, indeks 0,50 sampai 0,79 terkategori cukup, dan indeks 0,80 sampai 1 terkategori tinggi. Selanjutnya berikut ini merupakan hasil dari data dari keluarga yang kami wawancarai. Untuk keluarga pertama, dengan Bapak Faiz, usia 32, pekerjaan karyawan swasta. Lalu dengan ibunya, yaitu bernama Dwi, usia 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan anaknya Abizar berusia 7 tahun. Keluarga pertama memiliki penghasilan bulanan 3 juta sampai 5 juta. Yang kedua, dengan kepala keluarga Bapak Rizky, usia 37 tahun, pekerjaan wirausaha. Kemudian dengan ibu rumah tangga Izah, usia 36 tahun, pekerjaan wirausaha, dan 3 anaknya yaitu Reski, usia 11 tahun, merupakan siswa SD, Rahma, 8 tahun, siswa SD, dan Putri, 6 tahun, siswa TK. Untuk keluarga kedua memiliki penghasilan bulanan 5 juta rupiah sampai dengan 7 juta. Untuk keluarga ketiga, dengan kepala rumah tangga Bapak Tommy, usia 49 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Kemudian dengan Ibu Tami, usia 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Dan 2 anaknya yaitu Ayesha, usia 18 tahun, merupakan siswa SMA. Dan Nada, usia 14 tahun, merupakan siswa SMP. Dengan penghasilan bulanan pada keluarga 3 yaitu 3 juta sampai 5 juta. Selanjutnya untuk keluarga 4, dengan Bapak Supandil, usia 42 tahun, pekerjaan karyawan, Ibu Neni, usia 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan 2 anaknya yaitu Andre, usia 13 tahun, merupakan siswa SD, dan Desi, 9 tahun, merupakan siswa SD. Untuk keluarga 4, memiliki penghasilan bulanan 3 juta sampai dengan 5 juta. Selanjutnya untuk keluarga 5, kami mewawancarai Ibu Tri selaku ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai wirausaha. Mempunyai 3 anak, Tatian, Najwa, dan Bunga. Tatia berusia 11 tahun sebagai siswa SD, Najwa sebagai siswa SD berusia 9 tahun, dan Bunga baru 3 tahun. Penghasilan bulanan Bapak Eko sebesar 3 juta sampai 5 juta. Dari hasil resiliensi GA, bahwa nilai indeks pada komponen nilai kepercayaan dan aturan sebesar 0,87, di mana nilai tersebut termasuk ke indeks tinggi. Di komponen kapasitas organisasi keluarga, indeksnya sebesar 0,89, di mana angka tersebut termasuk ke indeks tinggi. Dan dalam komponen atmosfer keluarga dapat nilai indeks sebesar 0,87, di mana hal tersebut termasuk ke indeks tinggi, dan total keseluruhan indeks pada komponen resiliensi GA sebesar 0,88, di mana kategorinya indeks tinggi. Artinya keluarga Ibu Tri sudah mampu dalam mengatasi, melalui, dan
kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Dan pada hasil fungsi GA, keluarga Ibu Tri memiliki indeks sebesar 1,04, di mana pengkategorian nilai indeksnya sangat tinggi. Artinya, keluarga Ibu Tri dalam menjalankan 8 fungsi keluarga dengan sangat baik. Selanjutnya, keluarga 6 itu ada Bapak Yuda. Berusia 38 tahun, pekerjaannya sebagai guru. Mempunyai istri bernama Winda, usia 35 tahun sebagai ibu rumah tangga, dan mempunyai 2 anak, Adam dan Cahya, yang berusia 7 tahun dan 3 tahun. Penghasilan dari Pak Yuda sebesar 1.850.000 per bulan. Dan maka dari itu keluarga Pak Yuda dikategorikan sebagai keluarga menengah ke bawah. Dari hasil resiliensi GA pada komponen nilai kepercayaan dan aturan sebesar 0,87, di mana nilai tersebut termasuk ke indeks yang cukup. Dan di komponen kapasitas organisasi keluarga Pak Yuda mendapatkan indeks sebesar 0,65, dan di komponen atmosfer keluarga hasil indeksnya sebesar 0,75. Totalnya 0,69. Kategorinya masuk ke kategori dalam resiliensi cukup. Dari hasil data fungsi GA-nya, keluarga Pak Yuda mendapat indeks sebesar 0,71. Pada kategori ini, Pak Yuda termasuk ke keluarga cukup, artinya Pak Yuda menjalankan 8 fungsi keluarga dengan cukup baik. Keluarga 7, kami telah mewawancarai Pak Edi sebagai wirausaha yang mempunyai istri bernama Gina, usia 34 tahun, sebagai ibu rumah tangga, dan 3 anak, Zakia, Zain, dan Zian. Dengan anak pertama masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari hasil resiliensi GA, bahwa nilai indeksnya sebesar 1 pada komponen nilai kepercayaan dan aturan. Pada komponen kapasitas organisasi keluarga, Pak Edi juga mendapat indeks sebesar 1. Dalam komponen atmosfer keluarga mendapatkan nilai sebesar 1 juga. Maka total keseluruhan Pak Edi mendapatkan nilai indeks 1. Artinya pengkategorian nilai indeks keluarga Pak Edi termasuk ke keluarga yang resiliensi tinggi. Pada fungsi keluarga juga Pak Edi termasuk ke keluarga yang sangat tinggi, yaitu mendapatkan indeks 1,13. Keluarga 8 ada Pak Endi dengan pekerjaan TNI, dan istrinya Widya pekerjaannya PNS, dan mempunyai 2 anak, Anissa dan Rizky, yang anak pertamanya masih duduk di bangku sekolah dasar. Hasil resiliensi WA bahwa memiliki indeks pada komponen nilai kepercayaan dan aturan sebesar 0,48. Nilai tersebut termasuk ke indeks yang rendah. Komponen kapasitas organisasi keluarga sebesar 0,6. Angka tersebut indeksnya cukup. Dan dalam komponen atmosfer keluarga mendapatkan hasil nilai indeks sebesar 0,55, di mana hal tersebut kategori indeks cukup. Total itu 0,54, di mana pengkategorian nilai indeks keluarga Ibu Widya termasuk ke keluarga resiliensi cukup. Dan pada hasil fungsi data hasil data fungsi GA, Ibu Widya memiliki indeks sebesar 0,81, di mana keluarga Ibu Widya ini termasuk ke golongan tinggi dalam menjalankan fungsi keluarga. Keluarga 9, kami telah mewawancarai Ibu Ayu selaku ibu rumah tangga yang bekerja juga sebagai PNS, mempunyai suami bernama Teguh, pekerjaan karyawan swasta, dan memiliki 3 anak, Fakih, Aisyah, dan Syafirah. Dari hasil resiliensi GA bahwa pada komponen nilai kepercayaan dan aturan sebesar 0,78, di mana nilai tersebut termasuk ke indeks tinggi. Di komponen kapasitas organisasi keluarga, keluarga Ibu Ayu mendapat indeks sebesar 0,83 dan termasuk ke indeks cukup. Dan terakhir dalam atmosfer keluarga hasilnya 0,76, dan angka tersebut indeksnya cukup. Totalnya pada resiliensi GA 0,79, kategorinya termasuk cukup. Pada hasil fungsi GA, keluarga Ibu Ayu mendapatkan nilai 0,01. Artinya keluarga Ibu Ayu menjalankan 8 fungsi keluarga dengan sangat baik. Dan yang terakhir keluarga 10,
Keluarga ini tidak lengkap karena hanya beranggotakan ibu dan anak. Hasil resiliensi GA-nya pada komponen nilai kepercayaan dan aturan sebesar 0,61, di mana berindeks cukup. Pada komponen kapasitas organisasi keluarga mendapatkan 0,63, termasuk indeks cukup. Dan dalam atmosfer keluarga mendapatkan 0,51 dan berkategori indeksnya cukup. Total resiliensi GA-nya 0,59 dalam pengkategorian cukup. Hasil fungsi GA keluarga 10 sebesar 0,73, di mana pengkategorian ini termasuk keluarga cukup. Berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan indeks deteksi resiliensi keluarga dan fungsi keluarga pada keluarga di DKI Jakarta dengan 9 keluarga lengkap dan 1 keluarga tidak lengkap, didapatkan 3 keluarga menengah ke bawah, 4 keluarga menengah, dan 3 keluarga menengah ke atas. Dari hasil perhitungan indeks dan dalam resiliensi keluarga, 7 keluarga dengan kategori cukup dan 3 keluarga dengan kategori tinggi. Menurut Simon et al. Tahun 2005, tidak semua keluarga mampu menyelesaikan masalahnya dan kondisi tersebut akan memperburuk keadaan keluarga itu sendiri. Beberapa keluarga kemudian menjalani terapi dan beragam harapan untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada beberapa keluarga yang menerapkan fungsi keluarga. Keluarga memenuhi fungsi penting bagi anggotanya dan bagi masyarakat, seperti fungsi eksternal terdiri dari instrumental serta kontribusi dan perlindungan, dan fungsi internal terdiri dari fungsi ekspresif dan pemeliharaan sistem. Dari hasil yang kami dapatkan, terdapat 8 keluarga dengan kategori tinggi dalam menjalankan fungsi keluarga, dan 2 keluarga lainnya mendapatkan kategori cukup. Keberfungsian keluarga dapat mempengaruhi resiliensi yang dimiliki oleh semua anggota keluarga. Hal ini dikarenakan resiliensi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi resiliensi adalah dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Keluarga yang lengkap dan fungsional serta mampu membentuk homeostatis akan dapat meningkatkan kesehatan mental para anggota keluarganya dan kemungkinan dapat meningkatkan ketahanan para anggota keluarganya dari adanya gangguan mental dan ketidakstabilan emosional para anggotanya. Selanjutnya ada pun kesimpulan, yaitu resiliensi keluarga lebih dari sekadar bertahan dari krisis, tetapi juga menawarkan potensi bertumbuh dari kesulitan. Dalam mengatasi krisis bersama, sebuah keluarga dapat memunculkan lebih banyak cinta, lebih kuat, dan lebih banyak solusi dalam menghadapi tantangan. Dan keluarga yang kami temui kebanyakan keluarga yang cukup dalam menghadapi itu. Tidak semua keluarga mampu menyelesaikan masalahnya dan kondisi tersebut akan memperburuk keadaan keluarga itu sendiri. Beberapa keluarga kemudian menjalani terapi dengan beragam harapan untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Keluarga memangnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan mental yang sehat di dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu, keberfungsian keluarga dalam masyarakat amatlah penting. Resiliensi dengan fungsi memang saling berkaitan. Jika keduanya kuat, maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Selanjutnya, adapun lampiran daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat tugas kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.